Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi dengan saya di sini. Dan kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan belajar bersama sedikit tentang turunan aljabar. Turunan aljabar dengan konsep perkalian dan pembagian. Adapun turunan itu ada turunan aljabar dan juga turunan trigonometri. Tapi dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang turunan aljabar saja dengan konsep turunan dasar, kemudian perkalian U kali V dan juga U bagi V. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, dan untuk materi kali ini, yaitu materi turunan, ini sebenarnya materi sebelum integral ya. Materi turunan jadi materi matematika kelas 11. Dan turunan nih, rumus dasarnya adalah misalkan ada sebuah fungsi fx ini sama dengan ax pangkat n. Berarti turunan dari fungsi fx atau kita tulis f aksen. Nah, di sini f aksen, aksen itu artinya turunan ya, atau diferensial. Nama lain dari turunan dalam matematis itu diferensial. Biasanya juga digunakan dalam bahasa fisika ya, diferensial. Bahkan hubungannya ada kecepatan, ada percepatan, itu adalah turunan. Ya, oke. Turunan dari x atau f aksen x ini sama dengan a kalikan n x pangkat n min 1. Berarti pangkatnya berkurang. Ini untuk f aksen x nya. Contoh nih. Contohnya misalkan diketahui fx sama dengan x. Nah, fx sama dengan x, maka f aksen x nya ini sama dengan 1. Ini sesuai dengan sifat malah. Jadi kalau x itu sama dengan 1. Kemudian kalau ini contoh yang pertama, ini yang kedua. Misalkan fx sama dengan 3x, maka f aksen x-nya ini sama dengan 3. Loh, kok bisa? Ya, karena 3 kita kalikan dengan pangkat dari x yaitu 1. 3 kali 1, 3, dan x-nya menjadi pangkat 0. Karena 1 dikurangi 1. Dan variabel pangkatkan 0 atau semua bilangan itu jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. 3 kali 1, 1. Oke. Selanjutnya, nah kita masuk ke contoh yang menggunakan bentuk pangkat. Contohnya fx sama dengan 2x kuadrat plus 5 x min 3. Nah, begini. Maka turunannya atau f aksen x nya ini sama dengan 2 kalikan 2. Jadi kita kalikan koefisien dengan pangkatnya yaitu 4. Variabelnya tetap, pangkatnya kita kurangi dengan 1 yaitu 4x pangkat 1, dan pangkat 1 itu sama seperti koefisien, tidak perlu ditulis. Berarti tinggal 4x plus turunan dari 5x sama dengan 5. Dan turunan dari min 3 itu 0. Kenapa? Karena tidak mempunyai variabel. Jadi apabila turunan dari sebuah fungsi yang tidak memiliki variabel, maka turunannya adalah 0. Oke, jadi f aksen x-nya yaitu 4x plus 5. Oke, itu adalah dasar dari turunan. Nah, yang biasanya digunakan dalam turunan aljabar ini adalah bentuk perkalian dan juga pembagian. Bagaimana pembahasannya? Seperti ini. Ada 2 rumus untuk perkalian dan juga pembagian. Misalkan fx u kali v ya, maka turunannya f aksen x-nya, nah ini turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, ini jangan sampai kebalik ya, walaupun sebenarnya sama, tetapi u aksen yang di depan aksennya ini u, yang di belakang aksennya di v. U aksen v plus u v aksen ini untuk turunan dari sebuah perkalian dua fungsi, dengan u ini adalah sebuah fungsi, v juga sebuah fungsi. Misalkan nih, langsung ke contoh soalnya. Contoh fx
ini sama dengan X kuadrat plus 3 kali 2X min 1. Nah, dari sini, karena ini adalah sebuah bentuk perkalian, maka kita bisa memisalkan. Misal, U sama dengan X kuadrat plus 3. Berarti U aksennya turunan dari X kuadrat plus 3 siapa dia? 2X. Oke ya, karena 2 dikalikan 1 tinggal 2 dan pangkatnya berkurang 1. Tinggal pangkat 1 dan tidak perlu ditulis. Turunan dari 3, 0. Berarti U aksennya sama dengan 2X. Kemudian V sama dengan 2X min 1 dan V aksennya atau turunan dari V yaitu 2 saja. Oke, berarti F aksen X-nya, karena sudah kita misalkan ini sebagai U dan sebagai V, maka F aksen X-nya sama dengan U aksen V. Ingat rumusnya, U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya siapa? 2X, kita tulis 2X. U aksen kali V. V-nya siapa? 2X min 1 ditambah U-nya X kuadrat plus 3 X kuadrat plus 3 dikalikan V aksen yaitu 2. Kita kasih kurung ini, kalikan 2. Nah, sekarang kita jabarkan atau kita skemakan. 2X kali 2X yaitu 4X kuadrat dan 2X kali min 1 min 2X ditambah X kuadrat kali 2 2X kuadrat ditambah 3 kali 2 6. Nah, setelah itu kita kumpulkan untuk variabel yang sama, berarti menjadi 4X kuadrat plus 2X kuadrat menjadi 6X kuadrat min 2X plus 6. Nah, itu adalah untuk turunan dari perkalian dua buah fungsi. Artinya fungsi masing-masing itu kita turunkan. Kita misalkan ini yang di depan sebagai U dan yang di belakang sebagai V. Setelah dimisalkan, kita cari turunannya masing-masing. Turunan dari U yaitu 2X di sini ya, dan turunan dari V adalah V aksen yaitu 2. Setelah ketemu U aksen, V maupun V aksen, maka kita bisa masuk ke rumus dari turunan perkalian U kali V-nya tadi, yaitu U aksen V ditambah UV aksen. Kita substitusikan, kita masukkan, dan kita operasikan sesuai dengan operasi aljabar yang diperlukan, sehingga hasil akhirnya adalah 6X kuadrat min 2X plus 6. Begitu, ini untuk perkalian. Dan yang kedua, ini adalah bentuk pembagian. Ini sering sekali muncul dalam soal-soal baik ulangan harian, bahkan sampai penilaian harian, bahkan ujian nasional. Ujian nasional pun muncul. Dalam bentuk pembagian, misalkan fx sama dengan U per V. Kita asumsikan U adalah sebuah fungsi, V juga sebuah fungsi, sehingga f aksen x-nya atau turunan dari fungsi fx dengan bentuk fungsinya U per V, turunannya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Hampir sama dengan bentuk perkaliannya. Yang membedakan, kalau dalam perkalian ini bentuknya penjumlahan, kalau dalam pembagian bentuknya berubah menjadi pengurangan dan ditambahkan dengan pembagian V kuadrat. Ini yang membedakan, hampir sama rumusnya. Oke, contoh soalnya lagi. Contoh soal. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 1 per 3x plus 2. Nah, misalkan seperti ini. Berarti dari situ kita bisa misalkan, nah ini
Misal U sama dengan X kuadrat plus 2X min 1, dan U aksennya ini sama dengan, kita langsung turunkan menjadi 2X plus 2. Kemudian V-nya, siapa V-nya? V-nya yang di bawah menjadi 3X plus 2, dan V aksen atau turunan dari V yaitu 3. Nah, permisalannya sudah ketemu, kita masuk ke rumusnya. Dari sini F aksen X-nya ini sama dengan U aksen V min U V aksen. U aksennya siapa? 2X plus 2. 2X plus 2. Kemudian kita kalikan dengan V. V-nya yaitu 3X plus 2. 3X plus 2. Kemudian kita kurangkan, saya taruh di bawahnya ya. Dikurangkan U kali V aksen. U-nya siapa? U-nya itu X kuadrat ditambah 2X min 1. V aksennya 3. Ini dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya yaitu 3X plus 2 kuadrat. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini pemirsa saya hapus kembali ya untuk perhitungan. 2X kuadrat dikalikan 3X plus 2, maka dengan konsep skema atau kalau zaman kecil itu namanya cocok manuk. Biasanya guru di sekolah itu banyak, lebih di daerah Jawa Tengah, itu menyampaikannya teorema cocok manuk, atau dalam bahasa Indonesianya itu namanya skema. 2X plus 2 dikalikan 3X plus 2, ini hasilnya adalah 6X kuadrat depan kali depan, kemudian ditambah 4X karena 2X kali 2, ditambah 6X plus 4. Ini kita kurangkan dengan X kuadrat, ini kalikan 3 semua, plus 6X, ini kalikan 3 ya, 3X kuadrat plus 6X min 3 dibagi dengan 3X plus 2 kuadrat. Oke, yang ini kita kasih kurang aja biar lebih mudah. 6X kuadrat dikurangi 3X kuadrat yaitu 3X kuadrat, kemudian 4X tambah 6X yaitu 10X, 10X dikurangi 6X yaitu plus 4X, dan 4 dikurangi min 3, 4 dikurangi min 3, ini min 3 ya, 4 dikurangi min 3 menjadi plus 7 per 3X plus 2 pangkat 2. Oke, sampai sini sudah selesai, atau bisa juga ini dijabarkan kemudian nanti disederhanakan juga bisa, tetapi pada dasarnya konsepnya itu yang penyebut seperti ini. Bahkan biasanya kalau di soal-soal ujian nasional itu penyebutnya tidak perlu dijabarkan, karena yang terpenting itu konsep turunannya seperti apa, dan kalau soalnya urean maka bisa dijabarkan lebih lanjut dan disederhanakan. Oke, itu untuk konsep turunan, baik turunan dasar, kemudian perkalian, dan juga pembagian. Itu yang perlu dipahami dulu dari materi turunan. Nanti dalam aplikasinya ada juga turunan fungsi, kemudian untuk mencari titik stasioner, untuk mencari fungsi naik atau fungsi turun, bahkan sampai turunan fungsi trigonometri itu juga ada. Namun untuk kesempatan kali ini dulu yang saya sampaikan, dan untuk materi-materi lain bisa kita pelajari bersama di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih. Baiklah, itu tadi penjelasan sedikit tentang turunan aljabar tentunya ya.